asap kebakaran hutan. Meski nyawa terancam, banyak warga memilih tetap bertahan di rumahnya karena titik api mulai mendekat ke pemukiman. Pulau Kalimantan dikepung asap kebakaran lahan dan hutan selama hampir 2 pekan terakhir. Ribuan desa gelap gulita, salah satunya di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Di wilayah Kaca Piring Barat, siang dan malam ribuan warga merasakan mata perih, sesak nafas, dan sulit beraktivitas menembus jalanan yang diselimuti asap. Meski nyawa terancam, sebagian warga memilih tetap bertahan di rumahnya untuk menjaga harta benda. Titik api yang merembet mendekati permukiman membuat warga was-was dan harus berjaga penuh 24 jam. Masalahnya ada kebun, ada rumah, di samping itu tower juga. Terus barang berharga. Barang-barang berharga, itu mau ditinggal gimana lagi? Standby. Karena kalau nggak standby kadang tiba-tiba api yang dari sana bisa melompat ke sebelah, bisa begitu. Data BPBD Kota Waringin, karhutla kali ini merupakan yang terparah dalam 11 tahun terakhir. Lebih dari 1.400 hektar lahan terbakar dan diperkirakan terus bertambah. Sementara itu di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, asap tebal kebakaran lahan mengepung permukiman di Kelurahan Guntung Damar, Kecamatan Landasan Ulin pada Minggu siang. Warga pun was-was karena titik api mulai mendekati permukiman. Mengantisipasi abu jalaga terbawa angin dan memicu kebakaran ranting, warga mulai membersihkan rumput kering di permukiman. Wali Kota Banjarbaru juga meminta warga berjaga siang malam mengantisipasi dampak karhutla. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain karena musim kemarau, kebakaran hutan besar-besaran di Pulau Kalimantan dan Sumatera akibat ulah warga membuka lahan sawit dengan cara membakar. Polisi menetapkan 72 tersangka pembakar lahan dan menyelidiki 4 perusahaan diduga terlibat. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan terus meluas. Bukan hanya dipicu cuaca ekstrim kemarau panjang, titik api juga diduga berasal dari aktivitas ilegal warga yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar. Kepolisian terus berpatroli dan menangkap sejumlah orang pelaku pembakaran lahan. Hingga kemarin Bareskrim Polri telah menetapkan 72 orang tersangka pembakar lahan di 9 wilayah Polda. Setelah tadi ada hotspot, kemudian dicek, ternyata benar ada kebakaran dan kebakaran itu patut diduga adanya kesengajaan pembakaran oleh pihak-pihak ataupun orang-orang yang ada di lokasi TKP tersebut. Tidak hanya tersangka perorangan, Presiden Prabowo menginstruksikan jajaran kepolisian untuk mencari dalang di balik pembakaran hutan. Saat ini ada 4 korporasi di Kalimantan Barat yang diduga terlibat. Instruksi itu disampaikan Presiden usai meninjau lokasi kebakaran hutan di Kalimantan Barat beberapa hari lalu. Bila mana ditemukan ada tindak-tindak pidana yang memang melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran, itu harus ditindak baik perorangan maupun korporasi-korporasi. Tadi dilaporkan ada 4 korporasi yang sedang dalam proses penyelidikannya. Mencegah kebakaran hutan meluas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan instruksi khusus kepada kepala daerah soal larangan total untuk membuka lahan dengan cara membakar. Instruksi larangan membakar lahan berlaku bagi siapapun tanpa terkecuali, termasuk atas alasan adat istiadat. Tim Liputan iNews melaporkan. Relawan gempa NTT Ahmad Zaki Ali atau Bang Jack meninggal saat menyalurkan bantuan di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Puluhan mobil ambulans mengiringi jenazah Ahmad Zaki saat dimakamkan di TPU Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Puluhan mobil ambulans mengiringi jenazah relawan gempa NTT Ahmad Zaki Ali alias Bang Jack yang akan dimakamkan di TPU Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Sabtu lalu. Ratusan orang ikut mengantar Ahmad Zaki ke peristirahatan terakhir sebagai bentuk penghormatan. Sebelumnya prosesi sholat jenazah dilakukan khusyuk, diikuti ratusan relawan, rekan tim rescue, SAR, dan komunitas ambulans se-Jabodetabek. Ratusan orang juga ikut mendoakan dan mengantarkan almarhum hingga pemakaman di TPU Sukabumi Selatan.
Ahmad Zaki Ali yang merupakan pendiri Yayasan Gerak Bareng ini meninggal dunia Jumat pekan lalu saat menyalurkan bantuan kepada korban gempa di Manggarai Timur, NTT. Jenazah Ahmad Zaki dibawa menggunakan helikopter Basarnas dari Riau menuju Bandara Komodo Labuan Bajo. Jenazah selanjutnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan dibawa menuju rumah duka di Jakarta Barat. Pasca gempa magnitudo 7,7 mengguncang NTT, ratusan relawan kemanusiaan menembus daerah terisolir yang belum mendapatkan bantuan di Kabupaten Manggarai, NTT. Tidak jarang relawan harus melewati jalur laut dan medan yang sulit demi mendistribusikan bantuan bisa sampai ke warga korban gempa. Tim Liputan iNews melaporkan. Rektor, Wakil Rektor hingga Kepala Bagian Akademik Universitas Jenderal Sudirman ditahan KPK terkait kasus pemerasan mahasiswa baru. Para petinggi unsut itu meminta uang Rp650 juta ke orang tua calon mahasiswa kedokteran dengan janji bisa lolos masuk universitas. Dengan tangan terborgol dan mengenakan rompi oranye, sejumlah petinggi Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD keluar dari gedung KPK Jakarta. Rektor UNSUD Ahmad Sodik, Wakil Rektor Norman Ari Prayoga, dan Kepala Bagian Akademik Eko Sumanto ditahan atas kasus pemerasan penerimaan mahasiswa baru. KPK juga menahan 3 orang swasta sebagai perantara rektor dan orang tua calon mahasiswa. Modus korupsinya, atas pengetahuan Rektor Ahmad Sodik, Wakil Rektor 3 meminta uang Rp650 juta ke orang tua calon mahasiswa kedokteran dengan janji bisa lolos seleksi jalur mandiri. Aksi pemerasan itu dibantu 3 orang swasta sebagai perantara. Para tersangka terjaring operasi tangkap tangan di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Dalam penggeledahan, KPK menemukan uang ratusan juta rupiah di ruang Kepala Bagian Akademik. Ini diduga meminta sejumlah uang kepada orang tua calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran senilai Rp650 juta untuk satu mahasiswa. Bahwa kemudian permintaan tersebut dipenuhi oleh orang tua calon mahasiswa baru. Namun demikian, setelah uang tersebut diberikan kepada 2 orang perantara tadi, DMW dan AW, anak-anak yang bersangkut tadi yang calon mahasiswa justru dinyatakan tidak lulus seleksi mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman. Sebelumnya, sejumlah petinggi Universitas Jenderal Sudirman telah diperiksa KPK di Mapolresta Banyumas. Dalam pemeriksaan, diduga ada 73 kursi dari total 245 kuota penerimaan mahasiswa jalur mandiri yang disiapkan untuk ditransaksikan dengan orang tua calon mahasiswa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ibu hamil dan 2 anaknya tertimpa rumahnya di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang tiba-tiba ambruk. Evakuasi berjalan dramatis saat ibu yang tengah hamil besar dikeluarkan dari reruntuhan bangunan. Istrinya keluar juga. Allahu Akbar. Seorang ibu yang tengah hamil besar ini dievakuasi tim damkar setelah sempat tertimbun puing rumahnya yang ambruk di Jalan Haji Nurisan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Selain itu, 2 anaknya juga turut dievakuasi karena juga tertimbun hingga menderita luka akibat tertimpa material bangunan rumah. Ketiga korban dievakuasi petugas menggunakan ambulans ke rumah sakit untuk perawatan. Tak hanya menimbun penghuni, insiden ambruknya rumah ini juga mengenai truk yang tengah terparkir di bagian garasi. Menurut saksi, sebelum kejadian sempat terdengar suara gemuruh lalu ambruk dan menimpa sisi rumah dan penghuninya. Warga pun segera berdatangan untuk mencari asal suara dan sempat berusaha menolong para korban. Terdiri dari 3 anggota keluarga, itu ada ibu dan 2 anak. 2 anak ya? Iya. Balita atau anak? Data yang kami dapat, 2 anak, satu umur 10 tahun, yang kedua 16 tahun dan ibu 9 tahun. Oke. Kondisi para korban tadi kondisi hamil. Ya.
Hingga kini polisi masih mendalami penyebab ambruknya rumah dan sementara lokasi bangunan sudah diberi garis polisi agar tidak ada yang mendekat. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Sindikat pengedar uang palsu makin marak dan meresahkan. Di Tangerang Selatan, polisi menggerebek pabrik uang palsu pecahan Rp100.000 dan mengamankan uang 35 miliar yang siap diedarkan. Berkedok bangunan kosong di kawasan pergudangan, pabrik uang palsu digerebek Polda Metro Jaya di kawasan industri Taman Tekno BSD, Setu, Tangerang Selatan. Sejumlah alat produksi mulai dari alat cetak hingga pemotong ditemukan, serta uang palsu pecahan Rp100.000 siap edar sebanyak 360.000 lembar atau senilai 36 miliar rupiah. Selain itu, 4 pelaku S, NC, D, serta AB yang memiliki peran yang berbeda juga turut diamankan. Hasil pemeriksaan sementara, uang palsu produksi pabrik ini merupakan kualitas grade A dan mirip dengan uang asli. Uang palsu ini memiliki nomor seri, ada benang pengaman, hologram, dan juga ada simbol negara. Polisi juga masih berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk rangkaian pembuktian perkara ini. Kemudian kami sampaikan juga ini kami mendapat informasi dari hasil penyidikan kami akan dimasukkan atau didistribusikan kepada salah satu bank swasta. Ya, nanti terusnya akan kami kembangkan. Jadi biasanya dicampur, ya antara asli dan palsu akan dicampur. Seluruh pelaku dijerat pasal KUHP tentang mata uang dengan ancaman penjara 15 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Tertangkap saat berduaan dalam kamar hotel dengan wanita bukan istrinya, ajudan Ketua DPR Aceh diganjar hukuman 22 kali cambuk di Banda Aceh. Ia terbukti melakukan pelanggaran konun syariat Islam yang berlaku di Aceh. Terbukti melakukan pelanggaran konun syariat Islam dengan berduaan dengan wanita bukan istrinya di dalam kamar hotel, mantan ajudan Ketua DPR Aceh, Yusri bin Ramli atau Pale, diganjar hukuman 22 kali cambukan di Taman Bustanul Salim, Banda Aceh. Kejaksaan Negeri Banda Aceh menyatakan eksekusi ini setelah adanya putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Selain ajudan Ketua DPR Aceh, dalam eksekusi ini petugas juga mengeksekusi akibat cambuk pada para terpidana lainnya. Hukuman bervariasi bagi terpidana perkara zina sebanyak 100 kali cambukan, kholwat atau berduaan dengan lawan jenis 10 kali, serta ikhtilat 27 kali. Usai menjalani eksekusi cambuk, seluruh terpidana kemudian diserahkan kembali ke pihak keluarga. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Mobil pemadam yang sedang menuju lokasi kebakaran terbalik hingga terguling di Jalan Trans Sulawesi. Tragisnya saat kecelakaan sejumlah pemadam kebakaran sedang berada di atas mobil. Parah sekali kasih. Warga panik melihat sejumlah petugas damkar terluka akibat mobil yang mereka tumpangi terguling di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tumpiling, Wonomulyo, Polewali Mandar. Total 9 orang petugas terjatuh dan terhempas di dekat mobil damkar pengangkut air berkapasitas 4.000 liter air. Seluruh korban segera dievakuasi menuju rumah sakit. Kecelakaan bermula saat damkar menerima laporan kebakaran di wilayah Kecamatan Wonomulyo. 2 kendaraan melaju beriringan ke lokasi kebakaran. Saat damkar berusaha mendahului kendaraan di depannya, tiba-tiba mobil di depan juga ikut berpindah jalur. Sopir yang berusaha menghindar malah hilang kendali hingga menyebabkan 7 anggota damkar terluka. Seluruh korban dibawa ke RSUD Wonomulyo, sementara kasus kecelakaan sudah ditangani polisi dengan memeriksa sejumlah saksi di lokasi. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Bagi masyarakat yang belum memiliki rumah dan sedang mencari hunian dengan biaya terjangkau, Danantara Indonesia berencana menggelar Danantara Housing Expo 2026 di Pantai Indah Kapuk dengan berbagai skema pembiayaan mulai dari 1 jutaan.
Danantara Indonesia berencana menggelar Danantara Housing Expo 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, Pantai Indah Kapuk, Tangerang, pada 27 hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Direncanakan dihadiri 130 developer dengan lebih dari 100.000 unit di berbagai daerah, dengan produk rumah tapak dan apartemen untuk segmen MBR maupun non-MBR. Masyarakat berkesempatan memiliki hunian dengan cicilan mulai 1 jutaan, suku bunga 2,75%, uang muka 1% dan tenor hingga 30 tahun melalui skema pembiayaan dari Himbara dan BSI. Gelaran ini merupakan bagian dari Danantara Indonesia dan ekosistem BUMN terhadap salah satu program prioritas pemerintah, yakni 3 juta rumah. 1 juta itu biar terjangkau cicilan itu, sehingga kalau dia memenuhi syarat, dia mungkin baru mulai bekerja, penghasilan masih pas-pasan, tapi umur masih panjang, masih bisa ambil 30 tahun kalau dibagi menjadi 1 jutaan. Itu. Kami didukung sekitar ada 130 developer, terdiri dari 12 developer dari BUMN dan selebihnya adalah developer. Selama penyelenggaraan, pengunjung bisa berdiskusi dengan pengembang dan perbankan, serta berkesempatan mendapatkan hadiah yang telah disiapkan, mulai dari tiket liburan, logam mulia, mobil, apartemen, hingga rumah. Selain itu, para pengunjung juga akan dapat menikmati sejumlah musisi nasional. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, iNews melaporkan. Kebakaran hebat yang menghanguskan kampung adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat berdampak pada ratusan kepala keluarga dan ratusan pelaku usaha wisata kehilangan mata pencariannya. Hingga kini belum bisa dipastikan penyebab kebakaran, namun menurut saksi, api pertama kali muncul dari tengah perkampungan adat. Informasi tersebut sekaligus menutup seputar iNews hari ini. Saya Raisa Nadia bersama tim yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Lebih dari 70 rumah adat hangus dilalap api hingga nyaris rata dengan tanah usai kebakaran besar di kampung adat Sade, Desa Rambitan, Lombok Tengah. Kebakaran ini juga berdampak pada ratusan kepala keluarga dan 300 lebih pelaku wisata di kampung adat ini yang harus kehilangan mata pencariannya. Sementara itu, posko darurat juga sudah dibangun untuk bantuan logistik, kesehatan, dan juga pembuatan dapur umum. Petugas juga masih melakukan pendataan untuk memastikan jumlah pasti korban yang terdampak. Dengan adanya musibah ini, ada 320 pelaku wisata kami yang hari ini kehilangan lapangan pekerjaan. Itu guide, jadi guide? Ada guide, penenun, dan segala macam. Kebakaran besar melanda Desa Adat Sade, Lombok Tengah pada Sabtu malam lalu. Banyaknya bahan mudah terbakar menyebabkan api cepat merembet dan melalap bangunan rumah adat. Menurut warga, api pertama kali terlihat dari tengah-tengah permukiman, lalu dengan cepat merambat ke rumah lainnya. Sementara penyebab kebakaran masih belum bisa dipastikan, namun diduga karena adanya arus pendek listrik. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan.